Baik, eh, kita mulai dengan membaca Al-Quran ya. Ada Siap. Al-Quran di depannya. Ada Bapak. Ya, silakan baca surat Al-Fatihah, dilanjutkan surat Al-Baqarah sampai ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق Baik, الله العظيم. ya, sudah ditutup ya, mushafnya. Siapa Pak? Sudah ditutup. Tadi Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 hafal ya? Nggak terlalu hafal Bapak? Oh, nggak hafal. Ya, Oke. Kalau umpamanya surat Ad-Duha, hafal? Insya Allah Bapak. Coba surat Ad-Duha, silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, karena sudah hafal, saya minta Pak Marti nulis surat Wadduha dari ayat 1 sampai ayat 5. Siapa Pak? Di kertas tulis namanya, kasih tanggal. Siapa Ya, Pak? ini. Ya, silakan.
Sudah selesai, Pak? Siap, sudah Bapak. Baik, coba perlihatkan. Baik, baik. Di foto, dikirim, di-share ke Japri ke saya ya. Siap Bapak. Halo, Ya Bapak. Siap. Pak Marti. Siap Bapak. Halo. G. G Bapak. Di foto, Siap di-share Bapak. Japri ke saya. Oke, Siap Bapak. ya. Siap, sudah kami kirim Bapak. Baik, baik. Sambil saya baca, tolong video, video pembelajaran di, ditayangkan. Siap Bapak. Ya. Sebentar Bapak. Tidak mendengar. Oh, tadi ini mengikuti, mengikuti arahan Pak Eko itu loh. Gimana tuh cara tadi Siap lupa Bapak. saya. Sudah Bapak. Sudah kami share Bapak. Oh ya, coba hidup, hidup. Itu kan play, play. Siap Bapak. Belum, belum ini. Playnya belum. Maaf. Silakan kita lanjut. Oh ya. Bisa suaranya Oke, diperbesar anak-anak, lagi? sebelum kita Bapak. memulai kegiatan hari ini, bisakah anak Arsad, Muhammad Arsad bisa memimpin doa untuk hari ini? Silahkan. Nah, itu masih bisa itu. Nah, Siap. bagus. Ya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih kepada anak Muhammad Arsad. Sebelum Pak mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Mardi ingin melihat kehadiran semua. Nanti yang nama-nama Pak Mardi panggil, dipercepat di silakan untuk langsung pembelajarannya menjawab. Pak Marti. Malik Ya, artinya Bapak. Ah, ya coba. Maha pemberi Oke. kesejahteraan. Al-Mu'min, Allah Maha pemberi keselamatan. Oke, lanjut. Oke, kita berbicara tentang Asmaul Husna Al-Malik. Coba, Huda, apa arti Asmaul Husna Al-Malik dari tampilan yang Bapak bagikan? Silakan dibaca. Al-Malik artinya yang maha merajai atau Allah Maha Raja. Ya,
penguasa atas Ya, semua makhluknya. ya. Terima kasih ya Huda sudah dibacakan. Jadi Asmaul Husna Al-Malik artinya Allah Maha Raja, yakni penguasa atas semua makhluknya. Kalau di Pak Mardi yang bagikan, ini ada gambar singa dan ada gambar mahkota, maka Allah bukan berarti mempunyai kerajaan seperti yang kalian bayangkan seperti sekarang. Ada kerajaan-kerajaan yang ini atau juga singa sebagai raja hutan di suatu tempat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguasai dan menjadi raja dari seluruh alam semesta. Oke, lanjut. Apa yang harus dapat kita teladani dari Asmaul Husna Al-Malik? Yang pertama, bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak semena-mena, dan tidak angkuh dengan kekuatan atau kedudukan. Oke, lanjut. Asmaul Husna Al-Aziz. Coba Ainul. Apa arti Asmaul Husna Al-Aziz? Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia, Pak. Allah Maha Mulia. Betul sekali. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia dan hanya Allah lah pemilik tunggal segala kemuliaan dan Dia memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Oke, lanjut. Asmaul Husna Al-Qudus. Coba Fantika baca apa arti Asmaul Husna Al-Qudus. Allah Maha Suci, Bapak. Allah Maha Suci. Betul sekali. Jadi, Allah Maha Suci, Al-Qudus artinya Allah terbebas dari segala kekurangan. Dia berhak atas semua kesempurnaan. Baik kesempurnaan yang ada di dunia ataupun kesempurnaan yang ada di akhirat. Oke, lanjut. Asmaul Husna Assalam. Coba Nizar. Asmaul Husna Assalam artinya apa? Artinya Allah Maha Sejahtera, memberi keselamatan, memberi kesejahteraan kepada kita semua, Pak. Oke. Jadi, betul sekali apa yang tadi Nizar katakan. Assalam artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Sejahtera, Maha Pemberi Keselamatan, dan Allah Maha Pemberi Kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Oke, dari sini anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tentang 5 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Asmaul Sampai Husna sebentar. Al-Malik. Berhenti dulu, Pak. Berhenti Siapa, dulu, Pak? Pak. Itu gambarnya itu gambar tentara mana itu? Izin Bapak, kami mengambil Hah? dari gambar apa teman-teman di ini Pak di Gaza Bapak. Jadi bahasanya kan bahasanya ada beberapa teman-teman dari PBB itu memberikan sedikit snack kepada anak-anak korban perang demikian. Jadi hanya sekedar Soalnya jangan-jangan ini malah tentara Israel ini. siap ya Bapak. Itu ya. Oh, iya, iya, iya. Siap, Baik, baik. siap Bapak. Lanjut, lanjut, lanjut. Penutup. Siap Bapak. Sebentar Bapak. Nah, kami lanjut ya Bapak. Ya, Nah, klik di play. siap Bapak. Kegiatan penutup langsung Bapak ya. Ya, Siap. Kita sudah belajar dari 5 Asmaul Husna. Jadi untuk tugas kan, silahkan dilanjutkan. Oke, sebagai latihan, silahkan nanti dicari apa jawaban dari yang Pak Mardi bagikan. Yang pertama, apa arti Asmaul Husna? Yang kedua, berapa jumlah Asmaul Husna yang kalian ketahui? Yang ketiga, apa arti dari Asmaul Husna Al-Malik, Al-Ahad, Al-Qawi, As-Salam? Kemudian yang keempat,
berilah contoh sikap apa yang dapat kita ambil dari teladan Asmaul Husna Al-Malik, dan sebagai eh, kegiatan kita hari ini, silahkan anak-anakku sekalian membuka link YouTube yang Pak Mardi sudah bagikan. Kemudian silahkan membuat resume dari apa video yang telah kalian lihat. Mungkin ini yang bisa Baik, kita cukup Pak Mardi. pelajari hari Pak ya, Mardi, halo? ya Coba Bapak. yang YouTube-nya diklik coba. Eh, izin Bisa Bapak, ini nggak? nggak bisa Bapak. Oke, ya udah. Ya. Tapi kalau misalkan kita copy linknya kemudian dibuka linknya itu bisa Bapak. Coba. Siap. Siap, izin kami copy dulu ya Bapak. Ya, Ya, sebentar Bapak. Izin. Sebentar Bapak. Sebentar Bapak. baik. Silakan. Ini link YouTube yang izin sudah terlihat Bapak? Belum, baru anunya itu apa namanya layarnya, tapi YouTube-nya sendiri belum. Hmm. Karena link YouTube-nya ini, atau barangkali kami buka, izin kami bukakan dari versi YouTube aslinya saja ya Bapak, nggih? Monggo, nggak apa-apa. Siapa Pak? Izin kami nggak bisa buka ya Bapak ini. Siap, Oke, cukup ya. siap Bapak. Sekali lagi mohon maaf ya Bapak. Oke. Siap. eh Pertanyaan pertama adalah terkait dengan eh bahan ajar ya, modul ajar Siap, ya. siap Bapak. Jadi dalam membuat pengembangan pembelajaran itu kan ada rumusan, kan? Itu rumusannya apa saja? Unsur-unsur apa saja dalam rumusan itu? Siap Bapak. Untuk kegiatan pembelajaran seorang guru maka mutlak harus memiliki modul ajar, kemudian capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, dan KKTP kalau sekarang, kalau di zaman dulu di K13 itu KKM Bapak.
KTP ini adalah salah satu instrumen ya, yang berfungsi sebagai salah satu indikator yang digunakan dalam kurikulum Merdeka untuk memantau sejauh mana perkembangan daya serap kemampuan siswa atau peserta didik dalam memahami eh, materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Siap, Bapak. Anda mestinya sudah tahu tentang TPACK ya? TPACK, siap, Bapak. Ya, apa itu? TPACK ini kepanjangan dari Technological, Pedagogical and Content Knowledge, Hmm. artinya pengetahuan tentang isi atau materi konten pembelajaran, pedagogik dan teknologi, yang merupakan konsep kerangka kerja yang mensinergikan penggunaan teknologi dalam sebuah proses pembelajaran, seperti menggunakan YouTube, menggunakan internet, dan lain-lain, Bapak. Dalam bahan ajar yang Anda susun, itu rumusannya seperti apa dalam dalam hal ininya, TPACK-nya? Kalau kami, Bapak, di modul ajar ini tergantung dari muatan materi. Sebagai contoh dari materi Asmaul Husna tadi yang kami sampaikan di video, izin karena video link link YouTube-nya tadi tidak bisa terbuka, anu ya Bapak izin. Jadi link YouTube ini sebagai penguatan pendalaman materi dari apa yang materi yang kita sampaikan pada saat pembelajaran di kelas. Hal ini sebagai upaya dalam artian sebuah inovasi pembelajaran bukan hanya dapat dilakukan dalam ruangan, akan tetapi dapat juga menggunakan berbagai media-media pendukung sebagai bentuk pendalaman materi dan penguatan dari materi yang disampaikan. Sekali lagi Bapak izin, kan tetapi semuanya ini kan disesuaikan dengan muatan materi dan kebutuhan. Artinya tidak semua materi eh, ada kaitan, ada file tambahannya di internet. Bisa juga lewat artikel, buku dan lain sebagainya. Siap, Bapak. Hmm. Kalau PBL, apa itu PBL? PBL Problem Based Learning, Bapak. Apa maksudnya? Jadi PBL ini salah satu salah satu mode dari PTK yang bisa diangkat sebagai eh, pengembangan dari guru terkait dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah, masalah yang ada pada siswa peserta didik, atau permasalahan yang berkaitan dengan metode pembelajaran atau terkait dengan sarana prasarana yang ada di sekolah. Siap. Baik. Kalau HOTS, HOTS itu apa HOTS? Host ini terkait dengan tingkat kesukaran soal, Bapak. Host ini singkatan dari Higher Order Thinking Skill. Sekali lagi Hmm. mohon maaf kalau belepotan, Bapak. Jadi Ya. eh, ini adalah cara berpikir tingkat tinggi. Kemudian di dalam soal-soal HOTS itu peserta didik dituntut membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir secara kritis, berpikir secara logis, metakognitif, dan kreatif. Kan tetapi untuk penyampaian atau pembuatan soal dimensi HOTS harus disesuaikan dengan karakteristik siswanya, Bapak. Karena tidak semua siswa kita itu, terutama di fase B seperti kami di sekolah dasar, mungkin belum sampai ke level 3 atau level 4 begitu, Bapak. Siap. Baik. HOTS itu hanya ada di asesmen atau ada di tempat lain juga dalam pembelajaran itu. Sebenarnya untuk mengetahui HOTS ini bukan hanya sekedar di asesmen saja, Bapak. Ya. Tapi juga pada saat
pertanyaan-pertanyaan pemantik pada saat kita di awal pembelajaran. Ini kan sudah seperti Hmm. pada saat tadi ditampilkan ada beberapa gambar. Ya, ada gambar pemandangan alam, ada gambar hewan-hewan, ada gambar gunung dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk pertanyaan pemantik, tapi yang kalau di fase B sudah mengarah pada HOTS, Bapak. Jadi nggak mesti harus di asesmen. Kalau di materi ajar perlu nggak HOTS itu? Sekali lagi, Bapak, terkait di pembelajaran, materi ajar, eh, disesuaikan dengan konten materinya, yang pertama. Yang kedua, disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Dan yang ketiga, disesuaikan dengan istilahnya sarana dan prasarana pendukung pada saat pembelajaran, Bapak. Jadi itu Tapi asalnya siap, HOTS itu eh, kecuali terkait dengan prasarana, kondisi siap. siswa, itu asalnya itu secara konseptual HOTS itu perlu ada nggak di materi ajar? Oh, siap. Karena ini kan tahapan berpikir berdaya dari anak, Bapak. Jadi Hmm. izin menyampaikan bahwa pada saat asesmen itu kan soal HOTS ini juga penting untuk mengetahui sampai sejauh mana taraf berpikir kritis anak-anak kita, baik dia Nah, berpikir secara kreatif, kemudian berpikir secara rasional terkait dengan materi-materi dan konten pembelajaran yang kita sampaikan. Maka soal HOTS juga ya, penting, Bapak. Siap. iya kan kalau asesmen ada HOTS, kalau dalam materi ajar nggak ada kan jadi Oke, ahistoris kan. siap. Siap, Bapak. Nah, kalau dalam materi ajar yang Pak Mardi buat, Asmaul Husna itu muatan HOTS-nya di mana? Muatan muatan hots yang pertama di pertanyaan pemantik, Bapak. Di situ ada Hmm, gambar-gambar yang kita tampilkan sebagai sekali lagi karena fase kami di sekolah dasar ini masih fase B ya, Bapak. Jadi belum ya, belum bisa berpikir nalar kritis seperti anak SMP atau SMK. Jadi di situ ditampilkan beberapa gambar sebagai pertanyaan pemantik, ada gambar pemandangan, ada ditampilkan gambar-gambar hewan-hewan, ada ditampilkan beberapa ciptaan pemandangan alam seperti hutan, pepohonan dan lain sebagainya. Nah, di situ kemudian kita tanya kepada anak didik kita sebagai pertanyaan pemantik sebelum kegiatan dimulai. Jadi dari salah satu dari 4 gambar yang kita tayangkan. Ini apa dan maksudnya seperti apa? Lalu kemudian anak-anak kemudian memberikan jawaban dan sekali lagi tidak semua jawaban yang disampaikan oleh siswa tadi sesuai dengan ini. Makanya kemudian kami guru sebagai fasilitator berfungsi untuk meluruskan apa yang menjadi tujuan sesuai dengan apa yang jadi tujuan pembelajarannya. Siap, demikian Bapak. baik. Terakhir tentang PTK. Siap Bapak. Jadi Pak Mardi buat PTK nggak? Siap Bapak, sudah Bapak. Hmm, tentang apa yang di PTK ya? Kemarin itu terkait dengan PBL, Bapak. Hmm, Jadi PBL. judul PTK kami ini implementasi metode PAP, Picture and Picture. Jadi metode cooperative learning dalam pembelajaran materi Asmaul Husna di kelas 4 SD di SD 030 Balikpapan Tengah. Kenapa materi cooperative learning ini kita angkat? Karena satu, sebagai upaya dari kami pribadi selaku pendidik untuk meningkatkan kualitas mutu pembelajaran yang ada, pemahaman yang ada di peserta didik. Demikian, Bapak. Jadi problemnya apa itu? Kenapa? Dengan buat PTK. Ya, pertama pada saat kami belajar menggunakan eh, sebelum menggunakan PAP, dan minat minat siswa ini untuk pemahaman terkait dengan pembelajaran agama khususnya di kelas 4 ini
kurang 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 tinggi. Setelah adanya inovasi pembelajaran cooperative learning dengan menggunakan PAP, picture and picture, maka pembelajaran disebut kemudian ada sedikit ada perubahan pemahaman Bapak. Siap. Jadi PTK-nya sudah ya? Apa baru proposal? Kemarin sampai bab 3 Bapak. Bab 3 itu apa? Kemarin bab 1 ini pendahuluan, latar belakang dan lain-lain. Kemudian bab 2-nya tentang ya eh, kera- eh, i- maaf definisi operasional. Bab 3-nya itu tentang metode analisis data dan lain sebagainya, Bapak. Oh ya. Siap. Baik, Pak Bakti. Cukup Siap, ya? Bapak. Terima Siap, kasih. Bapak. Ya. Siap, Bapak. Terima kasih Salam. atas petunjuknya, Bapak. Sekali lagi mohon maaf eh, apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya terima kasih kepada Bapak Profesor Tulus Mustafa dan Pak Eko. Jangan Mudah-mudahan lupa ya, sehat. segera ini kirim LMS videonya. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Ya, terus tolong Oke. yang terakhir ini siapa nih tadi? Siap, kami izin sebentar nanti kami informasikan Ya, di grup mahasiswa, Bapak. oke, monggo. Siap, siap. Terima kasih banyak, Bapak. Sehat selalu. Oke, Assalamualaikum sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.